Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksal Alfi Ramadan dengan NIM 2006002110129. Di sini saya akan menerangkan hasil kerja makalah saya yang membahas tentang perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah. Mari kita buka PPT terlebih dahulu. Baik, ini slide pertama. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah. Di sini saya akan membahas 3 negara, yaitu Turki, Mesir, dan Persia. Kita awali dari Turki. Di Turki, agama Islam adalah agama yang terbesar, atau disebut juga agama mayoritas. Sekarang, 99,8% penduduk di Turki beragama Islam. Sebagian besar Muslim di Turki, yaitu 70-80%, adalah penganut Sunni, dan sisanya adalah Al-Faiz dan Syiah dengan persentase 20-30%. Selain itu, ada juga yang pengikut Imam 12 atau yang disebut juga dengan Isna Asy'ariyah, yaitu sebanyak 3%. Turki sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan dan peradaban Islam. Oh iya, di Turki kita akan membahas peradaban Islam di 2 waktu, yaitu perkembangan Islam di Turki masa lalu dan perkembangan Islam di Turki masa reformasi. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu Turki di masa lalu. Perkembangan Islam di Turki masa lalu Islam di Turki masa lalu adalah masa di mana Turki berbentuk sebagai kerajaan Islam, atau bisa juga dikatakan saat Turki berada dalam periode sejarah Islam, yaitu mulai periode pertama tahun 1299 sampai 1942 Masehi, sampai dengan periode keempat tahun 1699 sampai 1838 Masehi. Perkembangan yang terjadi pada masa tersebut dapat diketahui dengan segi perkembangan atau perluasan wilayah Islam, atau dapat juga disebut dengan ekspansi. Hal ini diawali dengan ketika Utsman memimpin sebagai kerajaan Turki, dan setelah mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, atau yang disebut juga dengan Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi. Pada tahun itu juga, Utsman mulai melakukan pengembangan wilayah Islam atau ekspansi. Pada masa ini, kerajaan Turki Utsmani dapat melakukan Azmir atau Asia Kecil pada tahun 1327 Masehi, Tawashiani pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1338, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Perluasan wilayah atau ekspansi selanjutnya terjadi pada masa Murad I. Pada masa ini, kerajaan Utsman berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel, Makedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Perluasan wilayah sejatinya dilakukan oleh putranya, yaitu perluasan wilayah selanjutnya dilakukan oleh putranya, yaitu Bayezid I. Sultan Bayezid berhasil melakukan perluasan wilayah di daerah Saloika dan Morea. Bayezid I juga memiliki prestasi lain, yaitu memperoleh kemenangan dalam Perang Salib di Nikopolis pada tahun 1394 Masehi. Puncak perluasan wilayah Islam terjadi pada masa pemerintahan atau kesultanan Sultan Muhammad II yang menduduki sebagai Sultan Kerajaan Utsmani. Pada masa pemerintahannya dilakukan ekspansi secara besar-besaran. Beberapa kota penting bisa ditaklukkannya, yaitu Konstantinopel yang dilakukan pada tahun 1453 Masehi, dan
mengubah Konstantinopel menjadi kota Istanbul yang berarti tahta Islam. Berhasilnya Konstantinopel ditaklukkan memudahkan tentara Utsmani untuk menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Albania, dan Hungaria. Kesuksesan Turki Utsmani atau Kerajaan Utsman tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam melakukan perluasan wilayah Islam, yaitu yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah Islam ke benua Eropa dan Asia. Yang terakhir yaitu kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Selain dalam bidang politik yaitu ekspansi wilayah Islam, kerajaan Utsman juga sukses dalam bidang pendidikan. Dinasti Utsmani membuat sistem pendidikan madrasah yang terus berluas. Madrasah ini dimulai pada tahun 1031 Masehi yang didirikan di Izmir. Selanjutnya, dalam bidang seni arsitektur, dinasti Turki Utsmani banyak menghasilkan serta meninggalkan karya-karya yang luar biasa berupa bangunan-bangunan seperti Masjid Jami' Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan masjid yang dulunya adalah gereja Hagia Sophia. Yang kedua atau masa yang kedua yaitu pada perkembangan Islam di Turki pada masa reformasi. Masa reformasi Turki diproklamasikan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 Masehi. Pada era ini, sistem pemerintahan di Turki bukan lagi memakai sistem dinasti, tapi memakai sistem yang berdasar kepada pokok populisme atau kerakyatan. Pada masa ini, Islam berkembang lebih pesat karena memang dalam sejarahnya mayoritas masyarakat Turki adalah Muslim. Perkembangan dalam masa reformasi adalah pada segi penerapan hukum Islam yang diatur oleh Undang-Undang Negara Turki. Ajaran Islam pada masa ini juga mengajarkan secara perlahan kepada penduduk Turki akan kebijakan kewarganegaraan. Hal ini dicontohkan dalam pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid didukung penuh pelaksanaannya karena mengajarkan tentang disiplin rasa bermasyarakat. Selanjutnya kita beralih ke negara Mesir. Dimulai dari sejarah Islam masuk ke Mesir. Islam masuk ke Mesir pada tahun 628 Masehi. Pada tahun tersebut, Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Gubernur Muqawqis. Surat yang dikirimkan oleh Rasulullah yaitu isinya untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam. Pada saat Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 639 Masehi, sebanyak 3.000 pasukan yang dipimpin Amr bin As memasuki Mesir dan kemudian dibantu oleh pasukan dari Zubair bin Awam sebanyak 4.000 pasukan. Saat itu Muqawqis yang didukung gereja Kopti menandatangani perjanjian damai. Sejak saat itu Islam menguasai Mesir. Nah, itu sejarah singkat Islam masuk ke Mesir. Selanjutnya perkembangan Islam yang di Mesir. Perkembangan Islam di negara Mesir tidak terlepas dari peranan kerajaan dan penguasa Islam yang pernah berkuasa di Mesir. Ya, sama seperti di Turki tadi, Islam berkembang melalui kerajaan atau dinasti. Dinasti atau kerajaan yang pernah berkuasa di Mesir antara lain adalah dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Pusat perkembangan peradaban Islam di Mesir adalah kota Kairo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
perkembangan peradaban Islam di pusat kota perkembangan Islam, yaitu di Kairo. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Perkembangan yang terjadi pada masa atau peradaban yang terjadi pada masa Al-Mu'izz, yaitu dari dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Mu'izz melaksanakan 3 kebijakan besar, yaitu pembaruan dalam bidang administrasi, pembangunan ekonomi, dan toleransi beragama. Dalam bidang ekonomi, Al-Mu'izz memberi gaji khusus kepada tentara, personalia istana, dan pejabat pemerintahan lainnya. Dalam bidang keagamaan, Mesir ada 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Selain itu, Al-Mu'izz mengadakan program baru pendirian masjid, istana, jembatan, dan kanal-kanal baru. Selanjutnya pada masa pemerintahan Al-Hakim, tetap ini masih dalam kerajaan atau dinasti Fatimiyah. Pada masa pemerintahan atau kepemimpinan Al-Hakim, ada pendirian Bait Al-Hikmah. Lembaga ini terinspirasi dari lembaga yang sama yang didirikan oleh Al-Ma'mum di Baghdad. Lembaga ini memiliki banyak sekali buku-buku. Pada lembaga ini juga ada pusat kajian astronomi, kedokteran, dan ajaran-ajaran Islam, terutama Syiah. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh, selanjutnya adalah kerajaan yang berkembang di Mesir adalah dinasti Ayyubiyah. Pada masa dinasti Ayyubiyah, ada pendirian lembaga ilmiah baru, terutama masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar teologi dan hukum. Ada juga karya-karya ilmiah, yaitu kamus biografi, kompendium sejarah, manual hukum, dan komentar-komentar teologi. Prestasi yang ada pada dinasti Ayyubiyah adalah didirikannya sebuah rumah sakit yang cacat pikiran. Jadi untuk orang-orang yang cacat pikiran. Setelah dinasti Ayyubiyah runtuh atau sudah tidak eksis, dilanjutkan dengan berdirinya dinasti Mamalik. Hal-hal yang terjadi pada dinasti Mamalik yaitu dinasti Mamalik melakukan renovasi Al-Azhar, banyak mendirikan bangunan dengan arsitektur yang indah, dan lain sebagainya. Lanjut ke Persia. Sebelumnya minum dulu. Perkembangan peradaban Islam di Persia masuk atau diawali oleh kerajaan yang bernama kerajaan atau dinasti Safawi. Asal-usul singkat dari dinasti atau kerajaan Safawi yaitu berasal dari sebuah gerakan yang disebut tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawi, sama seperti pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sangat sering berselisih dengan kerajaan atau dinasti Turki Utsmani, yaitu yang disebutkan pada slide-slide awal tadi yang membahas di negara Turki. Syah Ismail I atau Ismail I adalah pemimpin dan pendiri pertama kerajaan Safawi. Masa pemerintahan Ismail berlangsung kurang lebih 23 tahun. Ya, cukup lama, yaitu dari 1501 Masehi sampai dengan 1524 Masehi. Sepeninggal Raja Ismail I, raja-raja yang menggantikan setelahnya tidak begitu memiliki peran dalam mengembangkan kerajaan Safawi. Namun, ada raja yang dianggap paling berpengaruh dan berjasa dalam melakukan pemulihan kebesaran kerajaan Safawi dan membawa kerajaan Safawi ke puncak kemajuan. Raja itu bernama Syah Abbas I yang berkuasa pada tahun 1587 sampai Masehi sampai 1629 Masehi.
Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Syah Abbas I untuk membawa kerajaan Safawi menuju ke puncak kemajuan adalah yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi Qilzibas dengan cara membentuk pasukan pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Ya, kita tahu kerajaan Safawi sering bersitegang dengan Turki Utsmani. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumatnya. Seperti yang disebutkan tadi, pada masa Abbas I mengalami puncak kejayaan. Nah, adapun bidang-bidang kejayaan yang diraih adalah sebagai berikut, yaitu bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan filsafat dan sains, serta bidang perkembangan fisik dan seni. Nah, di bidang politik dan pemerintahan, kerajaan Safawi, khususnya pada masa Abbas I, gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dapat diatasi dan sekaligus dapat merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah lepas atau direbut oleh kerajaan lain, yaitu lain dan tak bukan adalah kerajaan Utsmani seperti Tabriz, Sirwan, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, di bawah kepemimpinan Syah Abbas atau Abbas I, kerajaan Safawi mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama yaitu industri dan perdagangan. Perkembangan ekonomi kerajaan Safawi semakin berkembang pesat setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gurmun diubah menjadi Bandar Abbas. Selain itu, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit subur atau yang disebut dengan Fertile Region. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, ada 3 jenis pendidikan yang mendominasi, yaitu pendidikan Indo-kreatif, pendidikan estetika, dan pendidikan militer dan manajemen pemerintahan. Pada pendidikan Indo-kreatif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan patriotisme terhadap negara. Dalam jenis pendidikan ini, doktrin yang dipakai adalah doktrin yang terkait dengan teologi Syiah, yaitu selaku faham yang dianut oleh negara Persia, yaitu tempat kerajaan Safawi ini berdiri. Pada bidang pendidikan estetika yaitu pendidikan yang menekan pada seni karya yang dapat diharapkan mampu menjadi komoditi perdagangan dinasti atau kerajaan Safawi. Pada yang selanjutnya adalah pada pendidikan militer dan manajemen pemerintahan. Pendidikan militer dan manajemen pemerintahan sangat diperlukan karena kerajaan Safawi memiliki kekuasaan yang luas agar bisa mempertahankan kekuasaannya dan diperlukan seorang ahli dalam bidang pengolahan atau manajemen pemerintahan secara internal. Yang selanjutnya adalah bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Persia dalam sejarah Islam dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, wajar jika pada masa dinasti atau kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini berlanjut. Ada beberapa ilmuwan, yaitu Baha al-Din al-Syairazi, Sadar al-Din al-Syairani, yaitu filosof, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, yaitu seorang teolog, filosof, dan seorang observatori kehidupan lebah-lebah. Yang terakhir adalah bidang perkembangan fisik dan seni. Pada bidang seni, kemajuan yang terlihat begitu jelas dalam gaya arsitektur dan bangunan-bangunan seperti yang terlihat pada Masjid Shah
yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Sheikh Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Selain itu, masih ada seni lainnya yang ada pada peninggalan yang berbentuk pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian tenun, mode tembikar, lukisan, dan benda seni lainnya. Nah, selanjutnya kerajaan Safawi mengalami kemunduran atau kehancuran. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi yaitu yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, terjadinya dekadesi moral yang melanda sebagian kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Gilgibash. Yang terakhir adalah seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan. Ya, itu tadi. Bentar saya tutup dulu. Ya, itu tadi sedikit presentasi dari saya. Nah, apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.